Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di waktu video ini dibuat. Perkenalkan, saya Fikri Fauzi. Saya dari Universitas Airlangga. Saya dari Prodi Fisika dan saya di sini dari kelas Fisika Komputasi B2 yang diampu oleh Pak Sugi. Di sini saya akan membuat sebuah video UAS di mana kita diberikan sebuah problem set dan kita diminta untuk menyelesaikannya melalui secara komputasi dan melalui kita buat program secara langsung. Tanpa berpikir panjang, mungkin kita langsung saja ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya benar-benar tidak membuka apapun. Di sini saya benar-benar kosong, pure. Di meja saya pun demikian, tidak ada apa-apa. Mari kita mulai dari benar-benar dari awal. Mari kita ke sini, ke to-do list di sini. Ya, di sini saya memiliki beberapa soalnya. Di sini saya akan menampilkan soalnya. Ya, ini adalah soal-soal UAS dan ini nama saya Fikri Fauzi dengan NIM akhir 052 dan saya dari kelas Fisika Komputasi B2 Prodi Fisika. Ada beberapa soal, total ada 3 soal. Yang pertama itu ada perbedaan PDB, terus lalu ada penggunaan FFT, lalu ada penggunaan bilangan random LCG atau linear congruentan generator dan kita menggunakan bilangan random untuk menentukan sebuah luasan yang dimiliki oleh gambar acak dari yang kita buat nantinya. Oke, baik. Saya akan membuka Octave-nya. Saya akan buka Octave dan saya di sini akan share sound juga supaya tidak bisa eh, yang menonton bisa mengetahui bahwasanya saya tidak play lagu apapun dan tidak mendengarkan apapun. Nah, ya, kita mulai dengan tampilan baru. Kita seperti awal kita lakukan CLC untuk clear console dan clear all untuk nge-clear variabel-variabel yang telah kita buat dan disimpan di memori untuk menghapuskannya. Jadi kita kembali ke awal. Untuk ini kode yang pertama kita buat dan kita akan simpan ini untuk di bagian kita. Di bagian ini 5 sound UAS. Ini kita dari nomor FFT nomor 2. Ya, sudah dan kita berlanjut untuk membaca soalnya. Ya, pertama itu adalah perbedaan PDB dan PDP secara numerik. Saya setelah membuat ininya juga mengenai perbedaan antara kedua hal tersebut. PDB versus PDP. Sebenarnya apa sih kedua hal ini gitu? Ini merupakan singkatan dari apa gitu? Apakah ini merupakan sebuah pergulatan antara suatu pihak A dengan pihak B atau mungkin pegulat profesional yang diberi nama inisial PDB dengan PDP? Tapi kayaknya bukan sih. Lalu apa dan sebenarnya apa sih di antara PDP dan PDP ini? Ya, PDB itu adalah persamaan diferensial biasa, lalu PDP itu adalah yang sama dengan PDB, tapi ini yang merupakan parsial. Apa beda keduanya? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yes, ini adalah matematika, bukan pergulatan atau bukan apapun itu. Ini adalah matematika, pure matematik, namanya juga persamaan diferensial. Nah, jadi pasti kita akan membahas mengenai yang namanya diferensiasi dalam bentuk persamaan. Lalu yang jadi pertanyaan utama kita itu adalah, pada kasus numeriknya itu apa yang menjadi perbedaan antara PDB dengan PDP gitu? Apa yang jadi perbedaan di antara kedua hal tersebut gitu? Itu yang jadi pertanyaan concern utama kita. Kita mulai dulu dari PDB. Ya, PDB seperti yang tadi awal kita jelasin bahwasanya itu adalah persamaan diferensial biasa, itu merupakan sebuah persamaan di mana di dalamnya itu adalah diferensial, terdapat diferensial-diferensial di mana nanti diferensialnya itu hanya memiliki satu variabel saja, satu variabel bebas nih ya.
Nah, sehingga nanti dalam bentuk persamaannya itu turunannya itu pasti mengacu hanya di dalam bentuk persamaannya gitu ya, hanya dalam satu variabel bebas saja gitu. Jadi misalnya turunan terhadap posisi X saja, atau mungkin terhadap posisi Y saja, atau mungkin tidak ada turunan terhadap waktu saja. Hanya satu saja, nggak boleh lebih dari satu. Lalu PDB ini cenderung memiliki algoritma untuk mencari solusi PDB itu cenderung lebih mudah gitu. Banyak algoritma-algoritma yang bisa kita pakai, contohnya itu adalah seperti metode Euler, metode Hehn, ada Runkuta, atau dan segala macamnya gitu. Kita bisa menggunakan metode-metode ini untuk mencari solusi dari PDB melalui numerik. Nah, ini yang menjadi kata kunci salah satu hal yang membedakan PDB itu dengan PDP, di mana persamaan diferensial biasa ini cenderung memiliki satu variabel bebas, dan algoritma yang digunakan itu cenderung lebih sederhana. Apabila mungkin penonton sekalian juga pernah melihat video saya yang sebelumnya yang mengenai integrasi di UAS semester lalu, saya pernah membuat video juga mengenai integrasi dan menggunakan integrasi itu untuk mencari sebuah jarak terpendek. Nah, itu juga kurang lebih algoritma itu sama seperti itu gitu. Hanya saja kita agak di-tweak sedikit dan dibedain sedikit lah gitu. Nggak terlalu jauh beda konsepnya. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas mengenai PDP, kita bahas deh lawannya itu. Lawannya itu adalah PDP. PDP-nya itu apa? Nah, di bedanya PDP dengan PDB, parsial dengan biasa. Di dalam parsial ini kita memiliki dua variabel bebas atau bisa lebih. Jadi kalau tadi misalnya di PDB ya, kita hanya memiliki satu variabel bebas saja, misalnya terhadap waktu atau mungkin terhadap spasial, misalnya terhadap sumbu X-nya saja gitu. Nah, kalau di PDP ini kita memiliki tidak hanya satu tapi bisa banyak variabel bebas. Seperti saya memiliki sebuah bidang dua dimensi, di mana pasti bidang dua dimensi itu terdiri dari dua sumbu kan, antara misalnya X dengan Y lah, kita misalkan. Nah, di dalam dua sumbu itu terjadi sebuah perubahan panas gitu, perubahan konduktivitas panas gitu. Nah, kita ingin mencari perubahan panas itu terhadap setiap sisinya itu seperti apa sih gitu, setiap titik yang kita tentukan itu seperti apa gitu. Nah, untuk kasus tersebut, di mana kasusnya itu adalah dua variabel bebas, kita dapat menggunakan yang namanya PDP, persamaan diferensial parsial. Nah, untuk numeriknya itu pasti, karena ini menggunakan dua variabel bebas, ini bisa dibilang cukup lebih rumit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Untuk algoritma apa saja yang bisa kita pakai itu ada beberapa. Satunya adalah metode Lippmann, di mana metode Lippmann dan ada metode eksplisit, implisit, dan ada Crank-Nicolson. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Lippmann, eksplisit, dan Crank-Nicolson, dan mengapa mereka itu cukup lebih rumit dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Dan ini juga menjadi sebuah perbedaan antara PDP dengan PDB, di mana PDP ini yang pertama dia memiliki dua variabel bebas atau lebih, yang kedua itu dia memiliki algoritma yang cenderung lebih rumit dibandingkan dengan PDB sebelumnya gitu. Contohnya, dan ini algoritma yang kita bisa pakai juga berbeda dengan yang sebelumnya. Kita tidak bisa menggunakan algoritma PDB di PDP, karena di PDB itu hanya berfokus dalam satu variabel saja. Sementara di PDP, kita berfokus pada dua variabel bebas, sehingga kita tidak bisa menerapkan di algoritma PDB itu kepada PDP. Nah, metode Lippmann ini merupakan sebuah metode di mana kita, atau mungkin lebih dikenal juga kadang-kadang dikenal sebagai metode Runkuta juga dalam beberapa buku ya. Di beberapa buku disebutkan demikian. Nah, metode Lippmann ini ini merupakan metode untuk mencari solusi dari persamaan diferensial parsial, tapi yang tidak bergantung terhadap waktu. Apabila itu bergantung pada waktu, kita bisa menggunakan dua yang di bawah, explicit, implicit, atau Crank-Nicolson. Nah, Lippmann ini biasanya digunakan untuk pada persamaan Laplace, atau persamaan Laplace itu ketika sebuah persamaan diferensial itu disamadengankan dengan nol gitu. Dan tidak memiliki kebergantungan terhadap waktu ya, itu yang paling utamanya. Nah, ketika kedua syarat itu memenuhi, kita bisa menggunakan metode Lippmann. Hanya saja kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai Lippmann itu seperti apa, karena itu mungkin di luar konteks ya. Lalu yang kedua itu eksplisit dan implisit, atau mungkin Crank-Nicolson. Nah, di antara eksplisit dan implisit Crank-Nicolson ini sebenarnya sama-sama dalam satu frame. Satu frame maksud saya itu adalah satu frame yang membahas satu hal yang sama gitu. Nah,
Di mana di nomor 2 dan 3 ini kita itu membahas mengenai yang namanya perubahan atau perusamaan diferensial yang tidak sama dengan 0, di mana kalau misal tidak sama dengan 0 berarti ini merupakan persamaan Poisson ya. Tidak seperti sebelumnya di mana itu sebelumnya itu kita mengetahui bahwasanya Lippmann itu Laplace. Dan di eksplisit dan implisit ini atau Kronecker-Nielsen ini kita berjibaku dengan yang namanya waktu, sehingga kita disuruh menentukan, misal ada sebuah batang logam dan batang logamnya ini kita pengen menentukan suhu yang dia alami ketika dia dengan batas-batas tertentu yang kita terapkan ya. Nah, suhu yang dialami pada titik yang tengah misalnya, titik yang tengah untuk pada waktu ke n aja misalnya. Nah, kita itu bisa menggunakan yang namanya Kronecker-Nielsen atau explicit-implicit seperti itu. Itu merupakan PDP. Lalu, oh iya, kita cek mark dulu ya di sini. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwasanya di sebelumnya itu adalah PDB itu memiliki satu variabel bebas atau persamaan diferensial biasa itu memiliki satu variabel bebas dan algoritmanya cukup lebih mudah dibandingkan PDP. Lalu untuk PDP ini dia itu memiliki dual atau lebih variabel bebas dan algoritmanya cenderung cukup rumit dibandingkan dengan PDB. Dan di PDB itu kita bisa menggunakan di PDP kita tidak bisa menggunakan metode-metode yang di PDB terapkan karena itu hanya bergantung terhadap satu variabel bebas saja. Kita memerlukan metode lain sehingga kita menggunakan metode-metode yang ada di PDP itu seperti Lippmann atau Kronecker-Nielsen, explicit, implicit dan sebagainya. Oke, kita sudah membahas mengenai nomor 1. Mari kita cek mat dulu. Kita sudah membahas nomor 1 dan nomor 2. Di sini kita akan membahas mengenai apa itu diagram kupu-kupu dan kita akan mengkodingkannya langsung sesuai dengan apa yang diperintahkan di soal-soal yang ditampilkan di sebelah sini. Baik, untuk selanjutnya kita langsung mulai saja. Kita mulai untuk penjelasan mengenai diagram kupu-kupu. FFT. FFT itu apa sih sebenarnya? Namanya kayak kelihatan keren sebenarnya, tapi di balik itu ada sebuah bahasa, ada sebuah nama yang cukup familiar di bidang apa ya, apalagi di bidang fisik atau matematik nih, dan bidang-bidang lainnya, mungkin bidang-bidang juga demikian juga, namanya Fourier di sini. Ya, Fast Fourier Transform atau disebut juga FFT. Nah, FFT ini merupakan pengembangan dari DFT atau Digital Fourier Transform. Lalu apa yang menjadi pembedaan antara DFT dengan FFT? Di FFT ini algoritma yang dipakai itu cenderung lebih ringkas daripada DFT, di mana DFT itu kita akan menghitung keseluruhan nilainya, nilai K untuk setiap titik dari nilai dari sinyal yang kita peroleh untuk nantinya kita terapkan di FT dan kita akan memperoleh hasil transformasi Fourier melalui digital. Tapi tentu DFT ini memiliki daya komputasi yang cukup berat dan cukup mahal juga. Dan kalau tidak salah waktu yang diperlukan atau big O notation-nya itu sekitar eksponensial X kuadrat lah. Jadi dia itu seiring bertambahnya dan seiring kompleks data yang diperoleh, maka waktu yang diperolehnya juga akan semakin meningkat secara eksponensial gitu. Nah, sementara FFT ini dia itu memangkas setengahnya dari nilai dari DFT-nya itu. Jika DFT itu kita menghitung secara full, gelombangnya itu untuk kita transformasi secara Fourier, tapi untuk yang FFT kita hanya potong setengahnya dan kita memanfaatkan kesimetrisan gelombang itu untuk kita mengetahui seberapa besar sih frekuensi itu di dalam bentuk hasil transformasi efektifnya itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, tentu daya yang dibutuhkan juga pasti berkurang hampir, dan big O notation-nya sendiri itu hampir mendekati n log n, atau dia itu apabila kerumitan datanya itu semakin kompleks dan semakin banyak pasti, dan maka FFT itu akan berjalan secara logaritma atau kurva logaritma, di mana dia itu tidak, kalau eksponensial dia ke atas, tapi kalau logaritmik dia cenderung ke bawah.
tidak setajam yang namanya tidak setajam eksponensial seperti itu. Lalu diagram kupu-kupu itu apa sebenarnya? Diagram kupu-kupu itu merupakan salah satu cara di mana kita itu ingin salah satu cara untuk menggambarkan penerapan dari FFT itu sendiri gitu atau DFT-nya itu sendiri. Nah, untuk DFT-nya itu ketika kita menggunakan DFT kita menggunakan hampir saya mungkin gambar kita hampir menggunakan keseluruhan ininya nih. Kita hampir menggunakan hampir keseluruhan ininya. Nah, ketika kita menggunakan DFT, tapi ketika kita menggunakan FFT, kita cenderung hanya memerlukan satu bagian saja. Nah, kita juga bisa lihat di sini bahwasanya ada bagian yang genap, ada juga bagian yang ganjil. Nah, nanti di dalam penerapannya gitu, nanti kita akan membagi dua fase, bukan dua fase, dua variabel, di mana variabel pertama itu untuk bagian yang genap, dan variabel kedua itu untuk bagian yang ganjil. Nah, ketika kita ingin melakukan sebuah FFT, nah, ketika kita misalnya kita ingin mengetahui sebuah nilai, di mana nilainya itu adalah posisi 0, di mana itu berada di dalam kasta genap gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui nilai dari 0 dan kita berhasil mendapatkan nilai 0 dari 0, kita akan mendapatkan juga nilai dari si ininya nih. Nah, yang ganjil yang pertama nih. Nah, yang ini nih. Itu yang kita dapatkan gitu. Mengapa demikian? Kita tahu bahwasanya yang namanya gelombang itu, misal saya akan membuat sebuah gelombang sinus, ada bagian puncak, ada bagian lembah. Nah, saya misalkan titik 0 itu berada di sebelah sini. Titik titik 0 mana kursor? Oh, titik 0 itu berada di sebelah sini. Lalu ini saya membesarkan terlebih dahulu. Oh, tidak bisa ya. Lalu ketika kita mengetahui titik ini, otomatis kita akan bisa mengetahui titik yang ini. Lah, kenapa? Karena yang namanya sebuah gelombang pasti dia akan bergerak secara periodikal dan jadi secara periodikal gitu. Nah, kita manfaatkan sifat periodikalnya itu untuk kita pasti mendapatkan hasil yang simetris. Hanya saja yang membedakannya itu ini bagian ini berada di atas dan ini berada di bagian bawah gitu. Itu hanya yang membedakannya saja. Nah, jika kita menggunakan DFT, kita akan menghitung hampir semua bagian dari gelombang itu. Misalnya ini berlanjut sampai tak hingga aja ya. Berarti kita akan menggunakan semuanya yang sampai tak hingga untuk DFT. Tapi kalau ini DFT ya. Tapi untuk yang FFT dia cukup menggunakan bagian dari sini sampai sini saja. Ini FFT. Tulisan saya jelek ya. Mohon maaf, nggak ada tulisnya juga buat ini. Nah, itu yang membedakan dan itu yang merupakan arti dari diagram kupu-kupu yang ada di atas ini nih yang saya bulat-bulatkan di sini. Mana kursor? Nah, ini nih. Ini arti dari diagram kupu-kupunya itu adalah begitu. Ketika kita ingin menggunakan DFT, maka kita menggunakan dua kalinya. Tapi ketika kita menggunakan FFT, maka kita cukup menggunakan salah satunya saja. Itu sudah cukup untuk FFT. Nah, ketika kita menggunakan salah satunya saja, itu kita dapat mendapatkan nilai dari yang seberangnya. Nah, seperti ini, sebelah sini. Begitupun pada titik yang lain, misalnya titik 2, kita akan menemukan yang kelima, dan seterusnya. Dan jika kita menggunakan yang ganjil juga, kita akan mendapatkan hal yang sama gitu. Yang karena sifat kesimetrisan itu kita manfaatkan hal seperti itu, makanya kita mendapatkan hasil yang demikian. Lalu untuk perumusannya seperti apa? Nah, perumusan yang kita gunakan adalah yang saya sudah tulis di bawah ini. Ini adalah rumus utamanya, di mana ini kita dapat dari yang namanya ini perumusan dari ininya. Tapi kalau misalnya yang namanya transformasi Fourier di analitik, kita akan bergelut dengan namanya integrasi, tapi kalau yang namanya di numerik, kita akan bergelut dengan yang namanya sigma saja. Karena ini merupakan cara numerik itu bekerja. Kita menggunakan notasi sigma untuk menyelesaikan sesuatu. Dan kita mengetahui bahwasanya ini merupakan untuk mentransformasikannya, dan kita bisa memecahkannya ini ke dalam beberapa bagian.
Di mana kita mengetahui bahwasanya yang namanya bilangan itu pasti ada yang namanya genap dan ada yang namanya ganjil, sehingga kita dapat memisahkannya itu menyesuaikan dengan ganjil atau genapnya. Nah, ganjil genapnya ini itu digambarkan dengan yang namanya ini nih. Ada muncul variabel baru yang namanya M di sini juga. Nah, 2M ini merupakan untuk representasi yang genap atau saya tulis even. Dan ini 2M+1 ini untuk merepresentasi dari yang ganjil atau O. Saya sebut sebagai odd. Dan untuk batasannya itu masih tetap sama. Dan ini akan mengiterasi terus-terusan untuk mencari nilai yang sesuai dengan nilai yang kita perlukan, dimulai dari data pertama hingga data ke N/2 atau -1. Kenapa N/2 -1? Karena kita hanya membutuhkan setengahnya saja, seperti yang kita jelaskan di bagian yang ini nih. Ini hanya kita memerlukan hanya setengahnya saja untuk menggunakan efek itu. Nah, makanya kita N/2 di sebelah sini. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita keluarkan untuk, nah, kita dari yang namanya dari yang namanya genap, mohon maaf, dari yang namanya bagian yang odd ini kita bisa mengeluarkan sebuah faktor, di mana faktor ini merupakan sebuah pengali yang nanti kita akan masukkan untuk mendapatkan hasil transformasi FFT yang kita inginkan. Oke, mungkin dicukupkan sekian untuk ininya. Kita lihat dulu apakah ada slide lagi. Oke, sudah cukup. Sudah saya jelaskan mengenai FFT, selanjutnya mari kita ke bagian codingnya. Nah, yang pertama, kita buka bagian soalnya juga untuk mengetahui soalnya. Nah, buatkan program untuk 5 frekuensi dasar dengan amplitudenya terserah. Terus frekuensi pertama adalah tanggal lahir Anda, frekuensi kedua itu adalah seperti ini mungkin. Nah, frekuensi pertama saya akan mendefinisikannya itu terlebih dahulu. Misalnya saya buat function untuk yang pertama, misalnya result. Dengan variable outputnya namanya result, kita beri nama F1 untuk dia input parameternya adalah X, menerima input X and function. Dan ini kita copy paste sebanyak 5 kali karena kita memerlukan total 5 bilangan, 5 function atau 5 frekuensi. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Nah, kita langsung masuk saja. Saya anggap semua amplitudenya kan karena ini disebutnya terserah, kita ambil untuk amplitude yang sama dengan 1 saja. Berarti sin dikalikan dengan, misal berarti frekuensi pertama adalah tanggal lahir saya. Tanggal lahir saya adalah tanggal 9 dikalikan dengan X. Ini untuk yang frekuensi pertama. Lalu sama dengan sin. Lalu frekuensi kedua adalah bulan lahir saya ditambah dengan 10. Bulan lahir saya adalah April atau tanggal bulan keempat ditambah 10 berarti 14. 14 dikalikan dengan X. Lalu kita masukkan lagi. Untuk yang ketiga itu adalah tahun lahir Anda dibagi 10. Tahun lahir saya adalah 2002 dan dibagi dengan 10 berarti 200,2. Sin dikalikan 200,2. 200,2. Oh, 200,2 dikalikan dengan X. Selanjutnya itu adalah frekuensi keempat, itu adalah tanggal lahir ibu Anda dan ibu saya itu lahir pada bulan 6 Desember. Jadi kita masukkan sin 6 kali X 6 kali X 6 kali X untuk yang ini. Dan untuk frekuensi kelima kita masukkan, karena untuk tanggal lahir bapak saya itu ada pada tanggal 24 Februari, jadi kita masukkan 24 kali X seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengganti namanya, karena kalau tidak dia akan bentrok. Ini keempat, ini kelima.
Kita cek lagi 9, 14, 200,2, 6, dan 24. Oke, tidak masalah. Oke, mungkin saya matikan dulu ininya. Saya lupa matikan Steam. Kita keluarkan. Selanjutnya, setelah kita mendefinisikan kita perlu kita perlu dalam suatu range tertentu. Misalnya saya akan membuat range-nya itu adalah dari 1 sampai 20. Nah, kita ingin mencari nilai dari setiap angka itu, makanya kita buat sebuah loop di sini 1 sampai nilai length dari nilai n-nya. Nanti dia akan mengiterasi jumlah 20 kali seperti itu. Lalu kita enfor, jangan lupa terakhiran supaya tidak lupa ini. Lalu hal yang pertama kita masukkan membuat variabel baru namanya, misal saya beri nama f underscore 1 x seperti ini. Kita langsung masukkan, oh iya ini jangan lupa ya, ini jangan lupa diganti i, f1i seperti ini. Lalu kita buat sebanyak 6. Kenapa 6? Tadi sebelumnya ada 5. Karena yang ke-6 itu adalah superposisi. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 2, F3, F4, F5, dan ini superposisi. Demikian, kita ganti 2, kita ganti 3, kita ganti 4, kita ganti 5, dan kita masukkan untuk yang superposisi itu adalah kita tambah F1 itu F1i, kita copy aja supaya cepat. Tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kita ganti variabelnya jadi ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Ya, demikian. Lalu kita akan melihat hasil gelombangnya itu bentuknya seperti apa sih. Kita lakukan plotting di sini. Kita menggunakan function subplot untuk supaya bisa kita melihat hasilnya secara bersamaan dalam satu window. Kita pakai subplot. Di mana saya akan membuat plotting sebuah window di mana memiliki kolomnya cuma 1 dengan baris total itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti. Yang per-7 itu kenapa ada 7? Ini ada 6 sebelumnya. Yang ke-7 itu kita akan pakai untuk FFT, hasil FFT itu. Jadi kita akan pakai dir akhir. Nah, kita berarti untuknya itu ingat baris kali kolom. Berarti yang awal itu baris berarti 7,1 dan kita akan menempatkan yang pertama itu untuk ini. Nah, untuk yang parameter ketiga atau hasil ya parameter ketiga ini merupakan posisinya gitu. Ini kita tampilkan pertama yaitu plot itu adalah nilai n, x-nya itu adalah n. Terus kita masukkan hasilnya itu F1 kayak gini, kita beri title. Title-nya itu supaya jelas ya. F1 F1 atau frekuensi 1. Nah, setelah ini kita copy supaya mempercepat juga. Udah lama juga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, 6 ya, sama superposisi itu. 7, 1, ini kita ganti saja. Ini jadi posisi kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Dan jangan lupa kita ganti juga bagian yang ini. F2, ini F3. Ini jangan lupa diganti title-nya juga. Ini F3 juga. Ini F4. Lalu ini F5. Ini F5 juga. Dan ini F6. Bukan F6. Mohon maaf. Ini superposisi. Superposisi dan kita beri nama juga superposisi. Superposisi itu merupakan sebuah pergabungan antara semua nilainya itu kita tambahkan jadi 1. Nah, kita beri namanya superposisi. Untuk hasilnya kita plotting langsung saja dan ini jangan lupa kita ini supaya mempercepat perhitungan juga. Plop. Oke. Hasilnya itu kita lihat ya sudah bisa dilihat
Ini untuk yang frekuensi pertama, di mana ini merupakan tanggal lahirnya, yang frekuensi tanggal lahir. Ini merupakan frekuensi bulan, ini merupakan frekuensi tahun tadi 2200,2, dan ini merupakan uh, frekuensi dari tanggal lahir ibu, ini merupakan frekuensi dari tanggal lahir bapak, dan ini merupakan hasil superposisinya gitu. Seperti yang bisa dilihat di sini, bahwasanya berbeda ya antara satu dengan yang lain gitu. Dan ini hasil superposisinya. Ini merupakan gabungan dari ketika F1 sampai F5 itu digabungkan dalam satu variabel, maka hasilnya seperti ini, F superposisi. Oke, kita sukses untuk bagian yang pertama ini, kita lanjut ke FFT-nya, ke core-nya itu. Untuk core-nya, kita close bagian ini, kita sudah tidak ini lagi. Lalu, oh ya ini jangan lupa di ini ya, takutnya malah spam juga. Supaya biar mempercepat juga. Kita kasih titik koma. Supaya tidak muncul di konsol lebih tepatnya. Nah, kita beri sebuah title atau komen untuk marking juga. FFT penerapan FFT. Ya, di penerapan FFT ini kita tadi memerlukan beberapa hal. Yang pertama itu kita perlu looping. Per K, kita memerlukan variabel K dan kita perlu memerlukan variabel M. Untuk K-nya itu kita dimulai dari 1 sampai ke N per 2. Kita lihat rumus sedikit. Oh iya, N per 2 min 1. N per 2 min 1. Dan kita juga memerlukan looping yang kedua. Nah, looping kedua ini merupakan untuk looping pertama itu untuk iterasi nilai K. Untuk nilai K-nya itu merupakan titik-titik dari yang kita lakukan ininya, kita lakukan apa namanya itu? Kita lakukan transformasi Fouriernya setiap titiknya, karena ini DFT, karena ini kita lakukan secara digital ya. Lalu untuk yang M itu merupakan iterasi kedua ya, M itu. Untuk M itu kita gunakan untuk mencari nilai-nilai yang antara ganjil dan genapnya gitu. Kita menggunakan nilai yang sebelah di itu. Nah, selanjutnya makanya kita untuk yang M, oh ya ini jangan N besar ya, mungkin kita ganti ke N aja atau ya supaya 1 sampai N per 2, 1. Jangan lupa N4-nya. N4 pertama, N4 kedua. Ya, kita mulai. Pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah kita definisikan terlebih dahulu F genap dan F ganjil. Untuk F genap kita definisikan 0 dan kita inisiasi nilainya 0 juga. Lalu tadi kita mengetahui bahwasanya ada sebuah faktor, di mana faktor ini nanti kita kalikan di bagian yang ganjilnya. Nah, kita buat variabel yang namanya faktor, di mana variabel faktor ini itu memiliki nilai 2pi IKN ya, 2pi IKN, berarti 2 eksponensial XP dikalikan 2 I itu adalah imajiner, dan kalau di oktav kita menggunakan J. J-nya ini jangan dikali, karena nanti kalau misalnya dikali di oktav itu akan menyangka kalau J ini adalah sebuah variabel, padahal bukan. Kita maksudnya J itu adalah imajiner, tapi makanya dari itu kita gunakan J-nya langsung didekatkan dengan yang nama 2-nya itu. Lalu kita kalikan dengan nilai pi, I, lalu kita kalikan dengan K-nya, K-nya sudah kita inisiasi. Nah, K-nya ini kita bukan mulainya dari 1 ya, tapi dari 0, karena nilai K ini pasti ketika dia bernilai 0 pasti dia masih memiliki nilai gitu, tidak berarti tidak memiliki arti sama sekali gitu. Nah, ininya kita kali demikian, kali K, lalu kita bagi dengan total jumlah ininya atau N. Atau mungkin saya mendefinisikan baru N besar ya. N besar itu adalah length dari N, pasti jumlahnya adalah 20, dan ini kita kasih 20 juga. Bagian sini juga demikian, dan bagian sini juga kita ganti dengan N besar. Ya, kita mendapatkan faktornya, lalu kita berlanjut. Oh, jangan lupa ditutup. Kita berlanjut ke bagian intinya, bagian dalam dari FFT-nya itu. Pertama kita perlu mendefinisikan bagian yang sebelah, bagian untuk yang even-nya terlebih dahulu, yaitu makanya kita di sini beri nama F even. F even untuk nilainya itu
Oh, even, bukan even ya. Kita genap ya tadi. Pantesan nggak muncul ya. Oke, F genap kita ini dikalikan dengan nilai, ingat, untuk kita sebenarnya kebanyakan dari sebuah apa ya, untuk kebanyakan dari transformasi itu transformasi Fourier itu kebanyakan digunakan dalam kasus superposisi gelombang, di mana jika kita ingin membedakan antara gelombang satu dengan gelombang lain itu bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan transformasi Fourier. Nah, sehingga dari yang namanya dari yang sebelumnya itu bergantung terhadap waktu, kita bergantung ke dalam frekuensi, sehingga kita bisa melihat frekuensi dari satu gelombang dengan gelombang lainnya, sehingga kita bisa melakukan baik itu filterisasi untuk mendapatkan gelombang yang tinggi atau gelombang yang rendah, atau menghilangkan noise dan segala macamnya menggunakan transformasi Fourier ini. Nah, makanya dalam kasus kita ini kita akan menggunakan yang namanya superposisi gelombang untuk mendapatkan nilai F genap, untuk diterapkan kepada F genap dan F ganjilnya, sehingga kita mendapatkan nilai FFT-nya gitu. Makanya kita di sini gunakan variabel superposisi, yang dimana itu merupakan penjumlahan dari 5 frekuensi dasar yang kita sebelumnya tampilkan atau dan kita jumlah juga. Maka dari itu, superposisi kita panggil lagi superposisi, dan jangan lupa karena superposisi itu adalah sebuah array, kita perlu ambil certain value, di mana value-nya itu kita berdasarkan indeksnya. Nah, indeks yang kita ingin ambil itu adalah indeks yang genap. Indeks genap ini berarti kita mulai dari 2 kali M. Lalu, ini jangan lupa dikali, oh ya, 2 kali 1. Nah, superposisi ini kita dapat demikian, lalu kita kalikan dengan eksponensialnya. Kita kalikan dengan eksponensial dari 2J dikurangi, mohon maaf, dikalikan dengan pi, dikalikan dengan nilai K, dikalikan dengan nilai M. Lalu ini dibagi dengan N per 2. N besar per 2. Ya, jangan sampai salah untuk tanda kurungnya, nanti karena berpengaruh. Lalu kita masukkan juga F genapnya, F ganjil. F ganjil kita masukkan, kita akan mendapatkan bagian yang ganjilnya. Kita geser sedikit. Nah, untuk bagian yang ganjil kita perlu yang namanya dikalikan. Pertama itu kita kalikan dengan faktor. Faktor itu sudah kita definisikan di awal. Lalu kita kalikan dengan yang nilai superposisi yang kita ingin ambil itu adalah bagian yang ganjilnya saja. Sehingga bagian yang ganjilnya adalah dari 2M eksponensial, mohon maaf, superposisi. Kita ambil yang 2M plus 1, di mana kita ingin mengambil bagian yang ganjil saja, tidak lebih dan tidak kurang, dan kita kalikan lagi dengan yang namanya eksponensial. Kita kalikan dengan eksponensial dari 2J. 2J minus ya. Oh iya, minus. Ya, saya lupa memberikan minus. Ini bisa cukup berpengaruh kepada hasil. Kita berikan minus. Minus J, dan ini juga dikurang minus juga. Dan ini juga kurang minus. Ini nggak perlu 2M. Ini kasih minus juga. 2J kalikan dengan pi. Kita kalikan dengan K. Kita dikalikan dengan M. Kita kalikan dengan M juga. Lalu kita bagi dengan N besar per 2. Seperti demikian. Dan karena kita ini mulainya dari 0 juga. Kita ini dulu. Lalu hasil dari keduanya itu kita jumlahkan. Nah, seperti yang di rumus ini kita jumlahkan bagian genap dan bagian ganjilnya. Sehingga F untuk bagian FFT-nya itu kita dapatkan adalah penjumlahan. Kita ambil nilai absolutnya saja dari F genap. Karena bagian yang genap itu sebenarnya tidak akan ada bagian yang genap, cuman kita memastikannya saja supaya takutnya itu bagian genap itu karena pengaruh noise dan segala macamnya. Kalau kita absolutkan juga bagian F ganjilnya juga, kita mendapatkan FFT. Tapi jangan lupa untuk kita masukkan ini ke bagian K plus 1. Kenapa K plus 1? Karena kurangnya dari Octave dan MATLAB lebih tepatnya, cuma hanya bahasa pemrograman ini setahu saya, di mana indeksnya itu mulainya dari 1, bukan dari 0. Makanya kita harus mendapat di plus 1 supaya nanti tidak error seperti itu. Kita telah mendapatkan ini, lalu kita tinggal tampilkan terlebih dahulu mungkin kali ya. Ini kita ini dulu. Kita tidak tampilkan di konsol juga.
Lalu kita lihat, pengen lihat FFT-nya seperti apa. Kita lihat apakah ada error atau sebelumnya. Oke, ada permasalahan ternyata. F ganjil. F ganjil itu ada problem di sini. Superposisi ada parse error, berarti parse error itu ada salah di ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar. Superposisi 2M plus 1. Oh iya 2M. Ini nggak boleh dikali, harus dipakai kali. Nah, 2 kali M. Demikian, oke. Oh iya, kita ini dulu superposisi 0 ya. Superposisi 0 itu tidak ada. Berarti kita lakukan pakai if statement. Jika M-nya itu sama dengan 0, maka superposisinya itu kita ambil yang F genapnya itu kita ambil untuk superposisi bagian yang ini aja. Kita copy bagian ini, kita paste bagian ini, kita ambil bagian yang satu. Ini oke, gak salah. Subscribe masih problem di sana berarti ya. 2M else. Ini mungkin kita ini dulu supaya tadi tidak muncul terus. Kita komen dulu supaya tidak muncul. Kita fokus di bagian ininya dulu. Oke, kita dapat FFT-nya. FFT-nya. Kemudian selanjutnya adalah kita plot hasil dari ini dengan kita bandingkan dengan yang hasil dari yang lainnya. Kita buka lagi dari komennya ini. Kita Ctrl Shift R. Lalu kita plot. Caranya kita panggil subplotnya ini. Kita masukkan itu adalah 7,1. Supaya ini maksudnya itu refernya tuh ke bagian yang sebelumnya, itu ke bagian window yang sebelumnya. Dan ini merupakan posisi ke-7. Di posisi ke-7 kita akan mau kita plotnya ini, kita plot secara ini ya, kita plot secara diskrit ya, supaya tidak kita bisa membedakan antara yang mana yang sebelum FFT dan setelah FFT gitu. Nah, kita plot untuk bagian dari N hingga itu N-nya untuk nilai X-nya, dan kita plot juga yang FFP-nya, FFP, hasil FFP-nya. Lalu kita untuk tipe plotnya kita pakai dot. Lalu untuk marker size-nya kita besarkan nilai dotnya itu marker size. Nah, untuk marker size-nya itu kita besarkan sebesar kurang lebih 15 aja deh. Nah, setelah ini kita beri title juga. Title-nya itu adalah FFP. Demikian, lalu kita plot seperti apakah hasilnya. Oke, ternyata masih ada error. Vector length must match. Oke, kita lihat-lihat dulu ya. Ini problematikanya ada di mana? Vector length must match. Oh iya, kita N-nya itu kita definisikan yang baru lagi. Karena nilainya itu kita potong setengah, jadi nggak sesama kayak N yang sebelumnya. Makanya di sini kita definisikan N yang baru, yaitu N-nya itu adalah length. N-nya itu adalah 1 sampai length dari nilai FFP-nya ini. Oke, kita plot lagi. Ya, kita mendapatkan hasilnya. Ini hasil FFP-nya. Ini merupakan hasil frekuensi pertama, ini frekuensi kedua, ini frekuensi ketiga, ini frekuensi keempat, ini frekuensi kelima, lalu dari 5 frekuensi ini kita gabung jadi superposisi. Di dalam superposisi ini merupakan gabungan dari kelima frekuensinya itu. Lalu kita lakukan transformasi Fourier atau dengan algoritma FFT, dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwasanya ini terjadi sebuah
apa ya, sebuah pengulangan gitu. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini merupakan salah satu bukan dampak, salah satu ciri khas dari sebuah gelombang karena ini merupakan periodikal. Pasti yang namanya gelombang itu akan berosilasi seperti itu, sehingga menghasilkan pola-pola yang sama terus. Nah, kenapa kita potong setengah? Nah, pasti kelanjutan dari yang sebelah, kelanjutan ini yang kursus saya tunjukkan itu kelanjutan dari ini tuh pasti memiliki pola yang sama seperti yang sebelumnya, sehingga kita bisa potong dan hasilnya kita mendapatkan FFT seperti itu. Nah, dari sini, dari hasil yang ini kita bisa lakukan yang namanya misalnya filterisasi atau mungkin pengurangan noise dan segala macamnya, atau kita ingin mendapatkan salah satu nilai frekuensi tertentu gitu dari filter itu dan segala macamnya, kita bisa mendapatkannya itu dari FFT ini. Nah, fun fact, FFT ini juga bisa diterapkan dalam bidang digital image processing. Nah, karena digital image processing ini perlu yang namanya konvolusi, dan konvolusi itu tentu memiliki daya komputasi yang besar. Nah, kita bisa menggunakan FFT-nya itu untuk mengkonvolusi antara matriks satu dengan dari matriks pixelnya itu dengan filter yang kita terapkan. Sehingga kita mendapatkan hasil dari filternya itu. Demikian. Jadi jika kita ingin menggabungkan antara filter dengan image-nya itu, kita bisa terapkan namanya FFT. FFT-nya tentu, ini kan karena kita dalam satu dimensi, otomatis kalau dalam digital image processing pasti akan mendapatkan dua dimensi FFT-nya. Oke, kita bisa dibilang sukses untuk yang nomor 2 ini, sehingga kita bisa lanjutkan ke tahap yang selanjutnya, di mana nomor 2 kita bisa checklist. Ini sudah sukses, dan nomor 3, ini adalah yang soal terakhir. Saya akan membuat sebuah file baru, CLC, clear all, seperti biasa, untuk meng-clear konsol dan meng-clear variabel-variabel di memori untuk setiap kali kita lakukan running. Lalu kita save di tempat yang sama. FFT, kita bukan FFT tapi RNG nomor 3. Yes. Bilangan random, kita ada beberapa case di sini. Yang pertama itu kita perlu melakukan bilangan random, di mana bilangan randomnya ini itu adalah kita menggunakan LCG atau linear congruental generator, dengan M-nya itu adalah 2002, A-nya itu adalah 0,9, dan C-nya itu adalah 0,4, dengan seed atau nilai Z0-nya itu adalah 6. Dan itu kita lakukan itu pertama. Kita lakukan hal itu pertama dulu. Oke, LCG sendiri itu memiliki perumusan. LCG itu apa sih sebenarnya? LCG itu merupakan linear congruental generator, di mana itu merupakan sebuah algoritma yang dapat kita gunakan untuk mengenerate sebuah bilangan random. Tapi bilangan randomnya ini, karena ini bisa dibilang cukup lama ya LCG-nya itu, karena jadi ketika kita melakukan ketika kita pada melakukan pengulangan terus untuk mendapatkan bilangan random, pasti ada yang namanya, kita akan menjumpai dengan yang namanya looping. Jadi bilangan randomnya itu akan terus berputar sehingga kita kembali ke awal, ke seed bagian awalnya gitu. Nah, itu kadang-kadang kita menemui kasus itu di LCG. Nah, untuk rumus dari LCG itu adalah kita rumusnya itu LCG itu, oh iya, ingat, Z itu sama dengan kita kali mod itu Z0 dikalikan dengan nilai nilai apa namanya, A ya, 6A, terus dikalikan dengan C, M. Ini rumus dasar dari LCG. Dan saya akan menjelaskan juga Z0 itu apa, A itu apa, dan C itu apa, dan M itu apa sebenarnya. Z0 itu merupakan seed, di mana seed ini seperti artinya benih, di mana ini merupakan nilai awal yang kita masukkan ke dalam sebuah LCG untuk mendapatkan sebuah formulasi bilangan randomnya. Lalu A ini merupakan pengalinya, dan C ini merupakan penjumlahnya. Ibaratkan kalau misalnya kita lihat dari Z0 kali A kali C itu, ini mirip dengan yang namanya linear ya, fungsi linear. Di mana Z0 itu merupakan si gradien, A-nya itu merupakan pengali atau nilai X-nya, dan C-nya itu merupakan konstanta atau penjumlahnya gitu. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah garis, kita memerlukan
kita untuk merepresentasi garis tersebut kita bisa mendapatkannya melalui persamaan linearnya itu. Lalu M-nya ini merupakan modulus, di mana modulusnya ini nah ini yang merupakan core-nya gitu. Core-nya ini digunakan untuk mengenerate bilangan random terus-terusan gitu. Nah, ketika kita tidak menggunakan core, kita nggak bakal bisa mendapatkan bilangan random. Makanya kita memerlukan yang namanya nilai M. Nah, di sini saya sudah mendefinisikan untuk setiap-setiap nilainya. Dan kita langsung saja untuk bagian pertama, kita lakukannya itu sebanyak bilangan random menggunakan linear congruental generator atau LCG dengan M itu adalah 2002, 0,9, C-nya 0,4, dan Z-nya itu adalah Z,0. Oke, kita lakukan ini sebanyak 100 kali. 100 for I sama dengan 1 sampai 100, di mana itunya adalah N4. Jangan lupa N4. Kita masukkan rumus dari ini. Dan kita definisikan di nilai-nilai A-nya itu adalah, M-nya adalah 2002. Ini merupakan lahir tahun, di soalnya itu ada merupakan M itu adalah tahun lahir, A itu adalah umur tanggal lahir saya, dan untuk yang C itu adalah bulan lahir saya, dan untuk yang seed-nya itu adalah tanggal lahir dari ibu saya. Jadi kita ambil Z0 itu sama dengan 6. Oke, kita langsung saja. Berarti kita perlu, nah, setiap kali kita perulangan, kita memerlukan nilainya ini untuk di nilai Z0-nya itu untuk diganti dengan nilai Z sebelumnya gitu. Kita mendapatkan nilai Z, dan nilai Z itu kita gunakan untuk Z0, untuk seed yang baru gitu. Nah, karenanya kita pertama itu perlu yang namanya, kita definisikan Z0 yang baru, yaitu sama dengan Z, seperti ini. Kita tadi sudah mendapatkan nilai Z0, yaitu ini. Kita sudah mendapatkan nilai A-nya itu ini. Kita M-nya juga demikian. Kita langsung saja mulai. Ini kita bagian ini dulu, dan ini juga demikian. Dan kita, oke, langsung saja begini. Dan ini adalah bilangan random yang tergenerate. Nah, bisa dilihat bahwasanya pada suatu titik dia akan mengulang lagi gitu. Meskipun kita sudah mendefinisikannya ini, Z0 itu adalah Z. Nah, jika kita ingin hanya untuk mendapatkan nilai random yang sebenarnya, itu kita dari nilai yang tadi kita bagi dengan nilai yang ininya. Nilai kita definisikan dengan random asli, random U, ya, random U kali ya. Kita masukkan nilai Z, lalu kita bagi dengan nilai M-nya itu. Kita akan mendapatkan hasilnya yang berupa bilangan random dengan interval itu dari 0 hingga 1. Jadi nilainya pasti koma. Kita ini supaya bisa lebih kelihatan. Nah, randomnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia itu akan berada di antara 0 sampai 1. Seperti itu. Oke, demikian sesudah ininya. Mungkin saya akan mengecek di ini dulu. Takutnya saya agak salah juga. Sebentar. Untuk soalnya saya takut untuk pastikan dulu. Untuk soalnya apakah benar sedemikian atau tidak. 20 angka mulai dari. Oke, ternyata 20 saja. Berarti kalau misalnya sampai 20 saja, kita cukup ini sampai 20. Ya, kita mendapatkan hasilnya. Untuk kita menjabarkan lagi, ini untuk nilai Z-nya. Dan ini untuk nilai Z-nya itu kita dapatkan hasil demikian. Ya, untuk yang pertama, kita sukses. Untuk yang kedua, itu adalah kita perlu membuat yang namanya
buat gambar dengan 100 kali 100 dan bangkitkan bilangan random dari 100 max ini untuk dari 100 sampai 100 dengan bangkitkan 1 juta 1 juta, tentukan luasnya tak ditentukannya itu. Nah, atau kita ini aja. Tentukan luas dari gambar yang sembarangan itu. Dengan nilainya itu adalah 100, ini saya belum ditamatkan. Dengan ininya adalah kita inspect elemen saja supaya jelas juga. Dengan tadi itu plus strike through tas 3. Dengan total dengan batasannya itu adalah 100 dengan batasan 100x dan 100y dan total titik adalah 1 juta. 1 juta x dan 1 juta y. Lalu Ian sebarang batasan 100x 100y dan total titiknya adalah 1 juta x dan 1 juta y. Kita buat sebuah gambar dulu. Gambarnya itu adalah 100 kali 100 pixel. Nah, kita buatnya itu dengan menggunakan Paint. Nah, untuk penggambaran Paint-nya ini kita masuk ke sini, Image Properties, dan kita pakai unitsnya itu adalah pixel. Bentuknya itu, mau itu color, black and white, gak masalah. Kita definisi ini adalah 100 pixel, dan ini juga 100 pixel. Kita mendapatkan hasil yang demikian. Karena terlalu kecil, kita zoom saja. Ya, ini demikian. Lalu kita gambar sebuah gambar yang ya acak aja ya. Kita gambar misalnya kita gambar sebuah ya nggak tahu ini gambar apa. Tapi kayaknya bulat aja atau bulat atau kayak sampah gitu mungkin. Nah, ini kita save. Nah, ini saya sudah menyiapkan folder-folder ini foldernya yaitu di folder image. Kita misalnya kita beri nama ini bulat. Nah, dari ini kita ingin mengetahui apa namanya tuh. Ini luas dari bulat ini tuh berapa sih kita melalui Monte Carlo-nya itu. Oke. Oke, ini kita komen saja supaya ininya tidak terlalu ini. Kita buat ini baru untuk mengenerate ininya, mengenerate hasilnya itu kita buat namanya function bukan bilangan acak. Bilangan acaknya itu adalah bilangan acak itu menerima masukan berupa minimal dan maksimal untuk ini untuk intervalnya. Lalu kita n function. Lalu kita masukkannya itu res itu sama dengan ini dikalikan max dikurangi min tambah dengan min. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya ini akan mengenerate 0 sampai 1 dan ini akan merupakan sebuah pengali dan ini akan akan membuat nilai dari si nilai random yang kita peroleh itu lebih cukup stabil gitu. Maksudnya stabil itu dia akan sesuai dengan nilai interval yang kita masukkan di ininya. Nah, di antara nilai minimal sama maksimal. Nah, untuk nilai minimal dia itu akan meningkatkan si nilai dari bilangan random itu untuk pas berada di bagian paling bawah dari nilai intervalnya. Seperti itu. Oke, kita sudah mendapatkan ininya. Lalu kita selanjutnya itu adalah oke. Hal sebelum itu kita ini dulu. Kita load gambarnya itu adalah misal saya punya gambar, kita dalam sebuah ini kita buat variable bernamanya gambar, lalu saya menggunakan fungsi angrid. Oh ya, untuk mengimport gambar ke dalam Octave kita perlu men-change direktorinya itu sehingga sesuai dengan gambar yang kita keberadaan gambar kita. Apabila kalau enggak kita masukkan di sini adalah berupa path. Tapi karena saya sudah mengganti current directory-nya itu sesuai dengan gambarnya itu ada di mana, jadi saya cukup memberikan nama picture-nya aja. Tadi kita beri nama bulat dot, jangan lupa extension-nya juga harus dimasukkan. Nah,
Supaya dia berjalan cepat, kita perlu titik koma untuk tidak menampilkannya di konsol. Karena kalau misalnya ditampilkan konsol, dia akan membaca semuanya itu per matriks atau per pixel dari bentuk apa dari bentuk numeriknya, baru bisa ditampilkan. Nah, jika kita ingin menampilkan gambar itu, kita perlu yang namanya ImShow. ImShow ini adalah kita inputnya itu inputnya itu merupakan gambar, dan jika kita ingin menampilkan kita cukup klik run. Oke, true color must be win. Oke, berarti ini harus diganti dulu ya. Oke, berarti kalau gitu caranya gambar itu bulat, bukan bulat, double image. Gambar. Nah, ini maksud saya tuh. Dia itu kalau misalnya nggak dikasih titik koma, dia akan menampilkan seluruh tampilan matriksnya. Dan kadang-kadang ini menghambat atau memperlambat nilai dari ininya. Kebetulan karena nilai dari karena gambar yang saya miliki itu adalah gambar hitam putih, jadi dia itu hanya memiliki satu kanal warna saja gitu. Satu kanal warna saja. Tapi kalau misalnya gambar di RGB, pasti dia memiliki tiga karena kanal warna, sehingga otomatis matriks yang akan ditampilkan di konsol itu akan lebih banyak dan memiliki lebih banyak dan akan ditampilkannya itu lebih lama, sehingga kita perlu menggunakan titik koma. Nah, tadi kenapa ada masalah error, win dan segala macamnya itu karena tipe data dari integer dari gambar yang kita buatnya itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang diminta dari si Octave-nya gitu. Sehingga bisa jadi integer dari gambarnya itu memiliki tipe integer itu misalnya 64 bit atau 32 bit lebih, sehingga dia tidak bisa dibaca oleh Octave. Nah, bit-bitnya ini menandakan jangkauan dari si angkanya, angka yang bisa didapatkan dari ininya, didapatkan dari eh, apa namanya itu? Misal 60 berarti dari negatif 64, 2 kali 64 sampai positif 2 kali 64 itu merupakan integer 24. Lalu double itu apa? Double itu merupakan nilai float, di mana nilai floatnya itu adalah 3216 bit kalau tidak salah. Ya. Sehingga kita perlu mengubah sesuai dengan apa yang diminta oleh Octave, dan itu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita perlukan seperti yang ada di sini gitu. Ini merupakan gambar yang kita tadi. Oke, berarti kita sukses untuk menampilkannya di Octave. Selanjutnya itu adalah, jangan lupa ini dimatikan dulu. Nah, selanjutnya kita memerlukan sebuah package atau sebuah tool package dari Octave-nya itu yang sudah disediakan untuk Octave untuk melakukan image processing. Karena kita memerlukan trace boundary atau kita memerlukan untuk mengetahui nilai-nilai tepi dari setiap ininya itu di mana aja gitu. Ya. Nah, selanjutnya berarti kalau begitu kita pertama load dulu package-nya. Karena ya disclaimer dulu ya, saya sudah mendownload untuk package-nya itu, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Tapi kalau misalnya dari penonton sekalian itu belum menginstal, bisa langsung menginstal di ini Octave Forge package, ambil masuk ke package, lalu bagian bawah kita ke bawah sedikit, terus cari yang namanya image, kelebihan image. Nah, ini nih. Nah, kita bisa langsung download di sini. Lalu setelah di-download, nanti bisa langsung diekstrak saja di bagian yang sesuai dengan current directory-nya gitu. Karena tadi kalau saya di default-nya itu adalah di user. Sehingga kalau saya ke user dan .user akan mendapatkan mana user? Divisi. Mana user? Cek user lalu ke Octave di sini. Nah, saya akan mendapatkan package saya ada berada di sini. Nanti kalau misalnya penonton sekalian itu belum memiliki package image, jadi nanti bisa langsung dari hasil download tadi kita langsung pastikan saja di sini. Tapi kalau misalnya tidak mau via itu, tapi mau via langsung dari konsol, nanti bisa langsung ketikkan seperti ini aja, package install StripForge, terus nama paket yang kita inginkan yaitu image. Nah,
Cukup jalankan sekali saja, jangan di spam. Karena nanti kalau di spam bakal nge-lag atau mungkin bakal prosesnya malah malah lama. Tapi saya tidak, apa ya, dari dari yang saya alami dan saya sudah menginstalnya itu melalui eh, apa namanya itu, melalui code editornya atau mungkin iya code editornya, cenderung dia itu lebih lama downloadnya. Jadi saya rekomendasikan mending download langsung aja. Nah, karena saya sudah install, jadi kita tinggal nge-load filenya aja. Kita load package load dot kita load image. Nah, untuk mengetahui apakah sukses atau enggak, kita display sukses. Oke, kita, oh ya, sukses dia, sukses downloadnya. Dan ngeload package ini cukup sekali saja dalam satu session. Satu session itu ketika kita menggunakan Octave dan tidak menutupnya. Ketika menutup Octave berarti itu session kita hilang, harus di load lagi. Kayak gini kita tidak perlu lagi, kita ini lagi. Lalu kita perlu, kita lakukan kita lakukan keying atau thresholding, dan kita lakukan ya thresholding gambar atau kita ubah gambar itu ke dalam bentuk biner sehingga kita mendapatkan nilai hitam putihnya saja. Nah, untuknya itu kita menggunakan gambar. Nah, makanya saya menggunakan package bawaannya itu, package luar itu, karena di Octave, bawaan Octave itu tidak ada yang namanya im2bw, nggak ada. Tapi kalau misalnya saya sudah mengimport, saya bisa menggunakan function ini dari package yang image-nya tadi. Sehingga saya passing gambar di sini. Terus saya tampilkan gambarnya itu seperti apa. Unable to. Oh iya, karena tadi saya sudah ubah current directory ya, saya ubah lagi di sini supaya bisa dibaca lagi. Oke, nggak ada berubah sama sekali. Tapi kalau misalnya kita lakukan trace boundaries di sini, ini akan malah yang kita temukan adalah bagian yang putihnya saja gitu. Kita tidak mau bagian itu, tapi kita pengen bagian yang pas di bagian ininya, bagian garis yang kita inginkan seperti ini. Makanya di sini kita lakukan inverse kepada gambarnya itu dengan cara satu dikurangi bagian yang gambar atas tadi, atau bagian yang sudah kita lakukan filterisasi untuk ke bagian kita ubah ke bentuk biner ya, gambar biner. Nah, hasilnya itu seperti apa? Kita lihat. Nah, hasilnya itu berupa hitam putih juga, tapi yang bagian background tadi jadi hitam, tapi dan bagian yang tepi itu jadi warna putih. Dan ini yang kita mau sebenarnya. Nah, setelah kita mendapatkan bagian yang ini, kita lakukan untuk mencari, baru kita bisa dapat mencari boundary dari tiap titik-titik ini itu seperti apa sih. Oke. Nah, selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, kita lakukan uh, trace boundary. Trace boundary itu kita caranya itu seperti ini. Saya buat variabel baru dengan namanya tepi. Lalu saya pakai sebuah function namanya bw boundaries. Lalu saya import, saya masukkan gambar sebelumnya seperti ini. Lalu kita, ya ini kita komen dulu ya supaya tidak muncul terus. Kita lihat hasilnya itu berupa seperti ini. Kita mungkin ada beberapa orang yang cukup tidak familiar dengan bentuk yang seperti ini. Misalnya 1,1 sama dengan sekian, terus ininya tuh demikian, 2,1 itu demikian juga. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya? Ini tuh merupakan sebuah objek. Nah, kalau dalam bentuk, kalau kalau saya sebut sebagai objek ya, karena ini menggunakan kurung kurawal dan segala macamnya gitu. Jadi kurang lebih ini mirip kayak objek gitu. Nah, saya jelaskan juga BW Boundaries itu seperti apa. BW Boundaries itu merupakan sebuah algoritma untuk mencari nilai tepi, tapi dia itu bisa mencari nilai tepi dengan syarat gambar itu harus sudah gambar biner atau udah di edge processing dulu gitu. Kita bisa menggunakan Sobel atau bisa menggunakan Kenny edge processing untuk mendapatkan nilai garis-garis tepinya itu untuk dilakukan BW boundaries. Tapi kita menggunakan, karena gambar kita cukup simple, kita menggunakan BW boundaries saja karena nggak terlalu banyak apa ya, gambar-gambar yang kayak misalnya ada gambar pohon dan segala macam. Kita cuma gambar bulat doang kan. Jadi kita cukup menggunakan BW boundaries untuk mendapatkan gambar yang hitam putihnya tadi. Nah, ini ada dua. Nah, ini tuh maksudnya tuh dari BW Boundaries-nya ini, dia cenderung mengambil seluruh gambar yang seluruh tepian yang ada di seluruh tepian yang ada di gambarnya itu.
Jadi dia itu pertama, dia ini kenapa ada dua? Nah, yang pertama ini dia mengambil gambar kita, gambar yang kita buat gambar tadi. Nah, yang kedua ini dia ngambilnya itu bukan gambar lagi, tapi dia itu gambar si tepinya itu. Gambar tepi. Tadi kan kita buat bingkai 100 kali 100 nih. Nah, gambar tepinya itu kita malah dideteksi sama di ininya gitu. Jadi kita perlu ngambil objek yang pertama, bukan objek yang kedua untuk yang kita lakukan di tepi selanjutnya. Jadi makanya kita definisiin kembali untuk yang tepinya itu adalah tepi, kita ambil objek pertama. Nah, untuk mengambil objek itu harus menggunakan kurung kurawal. Nggak boleh kurung biasa. Karena kalau kurung biasa, oktav itu ngiranya malah ngambil yang versi array, tapi kita nggak punya array di sini sama sekali. Kita punyanya objek, jadi kita perlu referensinya ke objek dulu, baru ke array. Nah, selanjutnya ini, nah untuk membuktikannya kita dapat atau enggaknya, kita langsung saja ke tepi satu. Oke, di sini udah nggak ada ini lagi kan, sudah tidak ada yang namanya tadi 1,1 dan segala macam. Ini udah bentuk baris dan kolom gitu, atau bentuk matriks lah. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan titik-titiknya. Untuk kolom yang pertama itu adalah nilai y-nya ya. Lalu untuk yang kolom kedua itu merupakan nilai si ininya, nilai si x-nya. Jadi kita definisikan untuk nilai x-nya itu apa, untuk nilai y-nya itu apa supaya mempermudah kita ke depannya. X-nya itu adalah nilai tepi yang pertama, tepi kita ambil seluruh titik seluruh baris, tapi kita pengen ngambil yang bagian yang kolom keduanya aja. Untuk yang kedua, berarti kita pengen ambil seluruh baris, tapi kita pengen ngambil bagian yang satunya aja. Nah, untuk ini kita tampilkan lagi juga. Nah, ini untuk bagian X-nya, kita udah mengambil seluruh barisnya, dan ini untuk bagiannya. Nah, maksud dari titik ini tuh apa? Kenapa ada dua input gitu untuk mengambil array? Karena tadi kan pertama, kenapa dua input? Karena yang pertama kita memiliki sebuah bentuknya matriks juga bagian tepinya itu, jadi kita perlu bagian dua input, bagian yang menandakan baris dan kolom. Dan titik dua ini merupakan jangkauan, maksudnya tuh. Kalau misal dia itu ada nilai awal, misalnya kita pengen ambil 3 dan ini, berarti dia itu pengen ngambil baris 3 dan 4 aja. Tapi kalau misalnya nggak ada nilai sama sekali, seperti yang saya sebelumnya lakukan, ini berarti dia mengambil keseluruhan barisnya itu. Lalu bagaimana kalau misalnya ininya ada nilai, tapi ininya ada titik 2. Berarti dia pengen ngambil baris 2 dengan seluruh kolomnya aja gitu. Jadi seluruh kolom diambil, tapi yang diambil itu cuman yang di baris 2-nya aja gitu. Nah, kayak gitu itu maksudnya. Oke, karena kita sudah mendapatkan ini, kita langsung saja ke bagian otak-atiknya atau kita bagian ke algoritmanya aja. Kita bagian ke algoritmanya. Pertama, tadi kita tahu bahwasanya yang ini adalah bentuknya 100 kali 100 pixel dan kita perlu yang namanya 1 juta kali. Tapi untuk sebelum ke 1 juta kali, kita coba-coba dulu ke nilai-nilai rendah dulu, baru kita ke akhirnya 1 juta ya. Oke, kita misal for i itu dari 1 sampai 100 ya, di mana kita akan mengenerate angkanya itu x acak. Misalnya x acaknya itu adalah nilai kita panggil itu bilangan acak. Bilangan acak itu ingat kita mulainya dari 0. Oh iya, sebelum itu kita ini saya lupa ada yang lewat. Nah, kita akan plotting dulu ya, lupa. Kita akan plot apakah hasil dari hasil dari boundernya itu ternyata benar sesuai dengan gambar kita sebelumnya atau enggak gitu, hasil tracing titik-titik ini sesuai dengan atau enggak gitu. Pertama kita X dan Y kita tutup saja, kita lihat apakah hasilnya bagaimana hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini, tapi ada yang janggal nggak sebenarnya? Nih ya, kalau kita bandingin dengan yang sebelumnya seperti ini, kita bandingin dengan hasil yang diperoleh dari ini. Ini gambar kita, terus hasil dari figur ini. Coba lihat, hasilnya dia kebalik, nggak sesuai dengan gambar yang ada di sini gitu. Nah, karena mungkin dari diri saya sendiri yang perfeksionis, jadi saya kurang sering sama yang namanya kalau gambarnya nggak sesuai dengan awalnya gitu. Makanya untuk mengubah ini supaya sesuai dengan gambar awalnya, kita pertama ada kita punya caranya. Pertama, kita rubah si nilai y-nya itu supaya sesuai dengan ininya, sesuai dengan gambar. Nah,
pada dasarnya si nilai Y ketika kita menampilkan gambar itu berbanding, saya minum dulu sebentar, agak kering. Nah, nilai Y yang ditampilkan oleh gambar itu berbanding terbalik dengan yang namanya nilai Y ketika kita melakukan plotting grafik. Nah, karena itu kita perlu merubah atau membalikkan nilai Y itu, nilai plotting Y itu sesuai dengan yang digambar. Kita gunakan, gimana caranya? Kita pertama panggil GCA. GCA itu apa? GCA itu sebuah function atau sebuah properti, di mana propertinya ini tuh akan memberikan output berupa rujukan lah lebih tepatnya. Kita itu menggunakan koordinat apa gitu? Apakah koordinat polar kah, atau kartesian kah, atau apapun itulah gitu. Nah, GCA ini akan memberikan rujukan seperti itu ke sini gitu. Nah, makanya kita pakai panggil fungsi set untuk mengatur kembali ininya gitu. Kita panggil fungsi set yang di setting itu yang di setting itu apa, yang kita ingin setting itu apa sih? Kita ingin setting itu adalah koordinatnya. Nah, apa yang kita ingin setting? Y, arah Y-nya. Berarti kita panggil di sini Y dir untuk yang parameter kedua. Lalu dari Y dir ini kita pengen lakuin apa? Nah, kita pengen lakuin reverse atau kita balikin, dibalik gitu. Sehingga hasilnya itu supaya sesuai. Nah, oke. Sesuai kan sekarang? Oke, benar kan? Ternyata hasil dari trace boundary dan kita sudah rubah dari nilainya itu menghasilkan gambar yang serupa dengan gambar yang kita buat sebelumnya gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya dari boundariesnya itu kita dapat mendapatkan titik-titiknya. Nah, sekarang untuk mendapatkan titik-titik random itu apakah masuk atau tidaknya, kita pertama perlu yang namanya sedikit otak-atik atau kita perlu bermain logika lah. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita di bagian sini, bagian tepi. Oke. Oh ya, karena kita ini di sini kita kita buat generate dulu bilang randomnya. Acaknya itu dari 0 sampai 100. Terus ya acaknya juga dari 0 sampai 100 juga. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai acak dan nilai ininya ini, kita langsung lakukan sebuah ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang algoritma yang akan saya gunakan atau logika yang saya gunakan saat ini seperti apa. Mungkin kalau misalkan saya punya ini supaya tidak error, saya paste yang baru, copy, paste di sini. Nah, ini bulat copy. Saya buka dari Mipine. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai logika yang saya terapkan untuk menghitung bagian dalam. Kapan titik itu dapat bagian dalam dan bagian tidak. Pertama, kita tahu bahwasanya setiap titik-titik yang ada di sini tuh pasti punya titik-titik boundary yang ada di sini, dari gambar yang kita gambar itu pasti punya yang namanya nilai X dan nilai Y. Misal saya gambar di sini nilai ini, ada, mohon maaf jadi jelek ya. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Ini Y, ini X. Nah, pasti titik-titik itu punya yang namanya titik koordinat. Nah, misal saya pasti gambar yang paling atas atau paling ada di sini itu pasti memiliki nilai Y max-nya ya. Sini punya nilai. Nah, yang ini tuh pasti punya nilai Y maksimal. Tapi yang ini juga pasti punya nilai minimal di bawah yang ini. Ini nilai min, ini nilai max-nya. Dan ini pasti, dan X juga sama demikian pasti. Nah, pasti yang belah sini pasti nilainya X min, ini nilai X minimal sebelah sini, dan sebelah sini adalah nilai X maksimal karena dia paling pojok dan paling pojok kanan, paling pojok kiri, dan ini paling atas dan ini paling bawah gitu. Makanya, nah, ketika kita menggambarkan sebuah gambar yang sesuai dengan ini, kita akan mendapatkan uh, bentuk shape yang baru gitu. Maksud saya itu ketika kita menggambarkan garis dari titik maksimal Y dan maksimal minimal Y dan maksimal minimal X, itu kita gambarkan, kita tarik garis,
kita akan mendapatkan sebuah kotakan gitu. Nah, kotakan ini pasti yang jelas ketika titik itu berada di sini, dia itu enggak berada di dalam, jelas. Nah, tapi dan kalau misalnya titiknya masuk ke sini berarti oh itu masuk ke dalam. Berarti kita bisa menggunakan logika seperti ini. Tapi yang jadi problem adalah bagaimana kalau semisal titiknya itu berada di sini? Pasti kalau semisal kita cuma sebatas ini doang, pasti dia nganggep akan bahwasanya si nilai ini tuh berada di ini, berada di nilai yang berada di dalam, sehingga nanti variabelnya itu akan menganggap kalau ini di dalam akan bertambah. Lalu kalau misalnya kayak gitu bagaimana cara kita mengatasinya? Cara mengatasinya itu yang namanya sebuah titik seperti ini, baik yang titik yang sebelah sini maupun titik yang sebelah sini itu pasti memiliki nilai Y yang sama. Itu kata kuncinya. Nilai Y yang sama tapi nilai X-nya itu yang berbeda. Nilai X di sini pasti berbeda dengan yang sini, tapi nilai Y-nya sama. Nah, kita pakai acuan itu untuk mendeteksi ketika sebuah titik itu misal kita ambil bagian yang sini saja nih, bagian yang saya bulatan saja. Ketika titik itu jatuh berada di sebelah sini, dengan kita acuannya itu adalah X di sini, pasti bagian yang sini memiliki nilai Y yang sama, kita anggap ya. Nah, X-nya di sini pasti di ini tuh dari luar. Tapi kalau misalnya dia titiknya berada di sini, berarti dia itu di dalam, karena itu dia berada di antara X minimal dan X maksimum di Y yang suatu Y gitu. Nah, begitupun di sini gitu. Nah, dengan kita memanfaatkan logika seperti itu, kita bisa mendapatkan sebuah kita dapat menentukan apakah titik itu berada di dalam sebuah uh, bidang yang kita gambar atau enggak gitu. Mari kita lanjut aja untuk ke bagian implementasinya seperti apa. Oke, berarti yang pertama kita lakukan adalah kita membuat kotaknya dulu. Oke, dari ini kita pakai if dulu berarti ya. If if dari si apa ya? If si x acaknya itu ada, if x acaknya itu lebih besar daripada nilai minimal, nilai paling kecil dari tepi yang kita dapatkan. Oh, kita sudah definisi ini ya, ini x tepi ya. Ini mungkin saya kasih x tepi aja deh, supaya nggak bikin ambigu. Tepi, dan ini juga tepi. Oke, ketika si x acak yang kita generate itu memiliki apa lebih besar dari minimum atau apa x minimum, x tepi, kita pakai pakai logika dan di mana harus keduanya true untuk bisa dapat masuk ke sini. Dan ketika si x acaknya itu lebih kecil dari nilai maksimum dari si x tepinya. Nah, berarti kalau misalnya kedua hal ini valid, berarti dia masuk ke if kedua. If kedua itu untuk mengecek nilai y-nya sekarang. Untuk ketika y acak yang kita peroleh itu lebih besar daripada nilai x dari y tepinya, tepi, terus kita dandan juga y acak, y acak, terus ini kita pakai max ini y tepi. Nah, ketika ini valid, berarti kita membuat sebuah kotakan seperti yang saya gambarkan sebelumnya. Lalu, ketika dua-dua ini valid, pertama yang perlu kita cari adalah mencari nilai Y-nya. Nah, tapi kita tahu bahwasanya tadi di nilai boundary-nya itu ternyata dia mengeluarkan nilai yang nggak boleh nol ataupun nggak maksudnya nggak desimal lah, dia berupa integer lah. Sehingga kalau sementara di Y acak dan X acak yang kita generate ini pasti dia mengeluarkan nilainya desimal atau bukan integer atau float lah. Nah, untuknya itu kita perlu ngerounding dulu nih. Kita round untuk nilai Y-nya saja supaya nanti bilangannya itu bulat, tidak berupa desimal. Nah, kita cari find. Misal kita Y untuk Y ini ya, untuk kita pengen cari dari nilai Y apa ya, Y target. Y targetnya itu adalah kita pakai function find untuk mencari nilai di mana dari nilai Y
mencari nilai ini dari Y tepi, di mana nilai Y tepinya itu sama dengan kayak nilai Y acak. Seperti itu. Oke, untuk membuktikan bagian yang ini kita lakukan di luar looping dulu deh supaya ini. Misal saya punya Y-nya itu adalah 41. Lalu saya pengen dari nilai ininya itu Y target itu adalah find untuk Y tepi, di mana Y tepinya itu sama dengan Y. Kira-kira dapat berapa kita? Seperti ini, kita langsung lakukan saja hasil plotting yang tadi. Ada 6 dan 7. Ya, misal kita ganti jadi 4, 4, 4. Oke, karena itu kita sudah membuktikannya. Lalu kita masuk ke bagian sini. Nah, dari target ini akan mengenerate hasil-hasilnya gitu. Mungkin saya biar lebih pasti. Ya, oke, mohon maaf agak ini saya perlu mencerna dulu dikit. Oke, karena kita tadi mendapatkan hasil demikian, lalu kita cari nilai ininya tepinya, ya targetnya untuk nilai di mana si nilai Y-nya itu adalah dari Y acaknya ini. Seperti itu. Lalu untuk kita jalankan terlebih dahulu ini untuk N4 dulu supaya pasti juga kita lakukan ini dulu misalnya sampai 20 dulu kali ya. Ada total 3 angka yang memiliki nilai Y-nya itu adalah sama dengan Y acak gitu. Adalah seperti ini gitu. Nah, selanjutnya itu kita perlu mencari nilai. Oke, kita dapat bilangan ini, kita bakal 100, terus kita ambil bagian yang ini indeks, terus kita cari if dari ininya itu X di mana kita ambil dari X tepi, di mana si nilainya itu adalah terus kita pakai X target juga, cari dari nilai X tepi di mana itu sama dengan Y tepi, Y target. Oke, ternyata. Oke, kalau gitu langsung saja. Jika titik ini itu dia itu berada di ini ya target,
find ini ya, find index index return the position of the first occurrence of string. Dimana berarti kita generate dimana if si x acaknya itu lebih besar dari min, kita nyari ini berarti kan kita ambil x x tepi, dimana kita ambil nilai indeksnya itu adalah indeks dari nilai minimal untuk dari y target seperti ini, dan kita ambil x acak juga untuk dia itu lebih tadi lebih besar ya, lebih besar dari nilai min, berarti sekarang itu x tepi yaitu indeks dari min maksimal 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 ininya, maksimal find index find find. Oke, berarti gitu kita langsung ke sini find max dari ya target ini. Terus oh ya, kita definisi dulu untuk kalau misalnya di dalam, berarti di dalam sama dengan 0, di dalam sama dengan 1 plus di dalam plus 1 seperti ini. Kita jalankan terlebih dahulu supaya dapat ininya. Ini kita ini dulu void call to index indeks dari ya tepi koma. STR 6 to STR dari ini 6 to STR dari ini terus ini juga 6 to STR dari ini, terus ini juga 6 to STR dari ini. Oke, dijalankan di 0. Oh iya, salah ya. Oh iya, ternyata ini tuh menghasilkannya itu Y itu menghasilkan nilai yang berseberangan dengan ininya gitu. Nilai B-nya. Dimana ini kita ambil dari nilai B. Ya, tapi itu ya acak dari nilai tepi. Itu kita ambil dari sini, ya acak di dalam persatu. Oh iya, if-nya dulu. Ini mungkin kita komen dulu. Parse error. Oh ya, bikin juga. Ini satu dan ini. Kita coba cek length.
Dari topiknya berapa sih? Coba dulu sebelah sini 116 totalnya. Ini didapatkan nilainya nilai dari ininya, nilai si X-nya. Tadi saya salah referensi ternyata. Oke, karena tadi sudah mendapatkan referensi yang tepat, jadi kita langsung saja berarti si nilai ininya berarti ketika si ini bukan y target tapi x target ya. X targetnya itu ketika si x acak itu lebih besar daripada nilai si x target, target yang minnya. Mohon maaf, salah, ini lebih besar dari min x target dan x acak itu lebih kecil daripada nilai maksimal dari x target. Nah, maka dia itu akan mendapatkan nilai dari yang ininya, sesuai ininya. Setelah ini, nah ketika ini berarti dia itu ada di dalam. Kalau misalnya di dalam, ini kita tinggal ini, lalu kita tinggal ini. Total ada 6 kali yang ada di dalam. Ada 6 titik yang ada di dalam. Nah, untuk menampilkan titik yang ada di dalam tuh kayak gimana caranya sih? Ya oke, pertama kita buka dulu segel ini. Lalu kita pakai hold on di sini dulu untuk menghold ya supaya nanti tidak keluar masuk si grafiknya. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah plotting di mana saya plotnya itu adalah nilai X acak, nilai Y acak. Nah, tadi saya menggunakan fungsi hold itu supaya si nilai plotting si X acak dan Y acak itu pada dalam satu window, tidak dalam Windows yang baru gitu. Oke, di sini saya markingnya itu ada berupa titik dan marker size-nya itu saya besarkan juga sedikit. Marker size atau besar titiknya saya besarkan sekitar 15 atau 12 deh. Oke, saya plotting di sini. Nah, karena kita untuk memperlotnya itu secara real time, kita memerlukan plottingnya itu seperti ini. Berarti pertama kita perlu refresh datanya itu, refresh data, lalu kita draw now. Jadi ketika dia telah memplotting, dia akan nge-refresh datanya, menginisiasi nilai X dan Y yang baru, lalu menggambarkan yang ke ininya gitu. Nah, untuk melihat perubahannya seperti apa, kita lakukan di sini. Nah, jadi dia tuh akan mengenerate, nah, seperti ini. Titik-titik itu akan muncul-muncul dan sampai ini. Dan ketika dia itu berada di dalam, berarti dia ini akan seiring waktu ini dia akan bertambah. Oke. Nah, misal saya akan perpanjang deh ini sampai ke 500. Demikian. Lalu kita dari luas untuk rumus hasil luasan dari yang kita peroleh gambar itu adalah berarti 100 kali 100 pixel atau luasannya itu dikalikan dengan jumlah titik yang masuk ke dalam, berarti kita referensi adalah yang di dalam, dan ini kita referensi ini kita ganti aja supaya n besarnya itu atau jumlah iterasinya itu adalah 1 juta ya, misal itu 2 3 itu 2 3 1 juta. Nah, karena kita kita uji coba dulu deh untuk 500 kira-kira apakah akan lama atau tidak gitu. Nah, ini untuk rumus yang ini lanjutannya itu kita bagi dengan nilai n-nya. Tapi kita akan tidak akan menggunakannya karena kita mesti mereferensikan untuk mencari apakah ini lama atau tidaknya. Kita mulai. Ini untuk 500 titik yang akan kita generate gitu. Apabila ternyata untuk waktu yang untuk 1 jutanya itu waktunya lama, kita mungkin akan tidak menggunakan ini ya, tidak akan menggunakan ini. Oke, kita langsung saja. Dan ternyata memang cukup lama ya menggunakan ini untuk plotting secara langsung. Tapi saya menunjukkan bahwasanya ketika titiknya itu berada di tengah, dia akan bulan itu akan bertambah.
Dan ini memplottingnya secara real time gitu. Ini jadi ketika kita mengenerate sebuah fungsi nilai x dan y yang baru, berarti dia akan mendapatkan nilai langsung diplot di gambar yang sama seperti ini gitu. Makanya ini kenapa fungsi hold on itu seperti itu gitu. Jadi hold on itu untuk menahan plot yang ini tuh supaya tidak keluar dan tidak mendapatkan kita tidak mengenerate si plotting yang baru atau graph plot yang baru. Nah, untuk yang ini, ini plot ini ini akan diplot di Windows yang sama, makanya kita menggunakan hold on di sebelah sini. Lalu untuk refresh data, dia akan merefresh data. Tadi kan kita mendapatkan X acak dan Y acak untuk dimasukkan ke sini kan. Nah, ini sudah dapat value-nya nih, tapi kita pengen generate nilai yang barunya lagi. Jadi kita perlu merefresh datanya itu. Nah, ketika sudah mendapatkan refresh data, kita akan langsung menerapkannya dengan cara menggambarnya gitu. Nah, ketika ini sudah dipanggil, otomatis kita akan masuk ke sini dan menggambar ulang gitu, seperti itu. Nah, untuk mengefisiensi waktu, kita akan komen bagian yang plottingnya dan langsung mendapatkan hasil luasan itu seperti apa. Oke, tadi kita sudah mendapatkan ada total 45 titik yang ada di dalam. Kita ini ganti nilai N untuk nilainya 1 juta. Lalu kita ini komen supaya tidak ini, dan kita akan lihat hasilnya itu seperti apa sih hasil luasannya itu. Dan kita supaya ininya, maka hasil luas yang diperoleh melalui metode Monte Carlo adalah kita panggil hasil luasan ya aja deh. Ini kita taruh di atas. Oke, kita mulai. Bayangkan aja kalau semisal ini kita sambil plot live juga, ini mungkin akan membuat durasi videonya akan cukup lama juga ini. Ini untuk 1 juta titik, 1 juta titik tentu pasti akan memakan waktu yang memang cukup lama juga gitu. Sehingga ya mari menunggu. Atau mungkin kita langsung kita komen aja ya, kita komen bagian yang di dalamnya supaya nanti bagian yang ini kita tidak gitu. Sebentar ya, mungkin begitu saja kali ya. Kita ini cara mantin gimana ya? Kita ini dulu, agak lama juga soalnya. Manager. Dan ini perlu sampai 1 juta kali. Jadi nanti rencananya itu saya akan matikan dulu bagian yang ini supaya nanti kita mulai lagi yang awal supaya ntar mempersingkat waktu juga. Takutnya ini durasi videonya juga kelamaan. Jadi saya akan mencoba untuk cut bagian oktav GUI-nya supaya berhenti karena di sini oktav ini kayak nggak ada yang namanya fitur buat ininya. Oktav, kita buka lagi oktav. Lalu kita buka bagian yang nomor 2. Bagian yang RNG nomor 2. RNG nomor 3. Nah, yang saya lakukan adalah kita akan meng-hide bagian yang ini supaya ntar langsung di konsol itu bagian hasilnya yang tertampil. Oke, sebelumnya itu kita lakukan langsung saja. Yes. Unable to find. Kita belum diganti. Oke, kita ganti dulu. Nah, ini maksud saya satu session tadi karena kita tadi close bagian yang ini, kita perlu panggil package load dulu. Package load image. Nah, ini. Nah, ini sedang melakukan perhitungan. Ternyata sama-sama lama ya. Oke, kalau begitu kita tunggu saja. Memang cukup banyak ya dari saya juga sambil menjelaskan dari sifat Monte Carlo itu seperti apa. Jadi Monte Carlo itu merupakan sebuah algoritma untuk menghitung dari nilai yang
nilai random yang kita peroleh itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sifatnya itu tidak dinamis. Dinamis dalam artian di sini tuh dia nilainya tetap dan tidak berubah-ubah gitu. Kenapa suatu nilai itu dapat berubah itu bisa karena beberapa hal, tapi yang paling umum itu karena perubahan terhadap waktu gitu. Nah, karena kita tahu bahwasanya itu adalah eh tadi itu nilai apa gambar itu merupakan gambar tetap dan dia tidak bergerak sama sekali, maka kita bisa menggunakan Monte Carlo gitu. Nah, untuk rumus Monte Carlo itu sendiri apa? Rumus dari Monte Carlo itu, rumus luasan Monte Carlo itu adalah luas dari bingkai atau kanvas yang kita gunakan, di mana dalam kasus kita itu adalah kanvasnya itu berbentuk persegi atau 100 kali 100 dikalikan dengan eh, jumlah titik yang masuk ke dalam yang ininya, ke dalam titik, ke dalam gambar ya, ke dalam shape yang kita buat tadi di dalamnya, dan dibagi sama total titik yang kita punya gitu. Total titik yang kita punya adalah 1 juta, dan n di dalam itu adalah sekitar nggak dihitung ya, nggak apa-apa lah, ini harusnya di dalam. Nah, seperti itu, dan di dalamnya itu nanti di dalamnya ini bakal dibagi dengan hasil n-nya. Nah, sehingga kita akan memperoleh nilai yaitu sebesar 879,26 satuan luas menggunakan metode Monte Carlo yang tadi. Oke, berarti tujuan ketiga saya tuntas, yaitu atau soal ketiga itu tuntas, di mana 1 juta dan 1 juta Y kita tuntas di sebagian titik, kita checklist, dan akhirnya dan alhamdulillah sudah semuanya tuntas. Untuk yang ini saya bisa akhiri juga. Terima kasih untuk kesempatannya. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan salah perbuatan segala macamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.